Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini, kita akan menambahkan kontrol atau filter pada visualisasi yang telah kita buat. Jadi nanti ada beberapa filter atau kontrol yang akan kita gunakan ya pada visualisasi yang telah kita buat. Oke, kita langsung aja ke Google Data Studio-nya. Oh iya, teman-teman, fungsi dari filter atau kontrol ini adalah untuk menyeleksi data ya. Seperti apa? Kita nanti aja ya sambil praktek biar teman-teman lebih mengerti. Oke, kita klik aja di sini ada control. Teman-teman klik yang data range control, simpan di pojok kiri atas. Lalu kita buat dulu defaultnya ya. Nah, teman-teman, untuk data ini adalah data transaksi dari bulan Januari 2019 dari tanggal 1 sampai Maret 2019 sampai bulan Maret. Jadi teman-teman di sini kita buat defaultnya dulu. Nah, di sini sebenarnya teman-teman bisa memilih ada beberapa yang teman-teman bisa gunakan ya, misalnya di share ya. Hanya ini kan 2021 ya. Jadi dia akan mendetek di share itu pada tahun ini gitu. Nah, tahun ini itu kan tahun 2021. Nah, dia akan mendetek tahun 2021. Nah, sedangkan ini adalah data yang 2019. Maka dari itu kita mungkin buatnya secara manual ya. Nah, bagaimana caranya? Seperti ini teman-teman. Klik pada tombol di sini ya, di Januari, klik. Lalu di sini teman-teman kita ambil tahun 2019, lalu klik Januari, klik tanggal 1, lalu yang di kanannya end date-nya, ini start-nya ya, start date dan end date kita ubah ke bulan Maret. Mana bulan Maret? Nah, ini tanggal 31. Oke, di apply aja. Nah, setelah kita buat defaultnya, teman-teman, hal yang wajib agar date range agar filter date range ini berfungsi, teman-teman harus memasukkan kolom date pada date range dimension. Jadi setiap visualisasi pasti akan ada ya, teman-teman, date range dimension ini. Nah, teman-teman wajib memasukkan kolom date pada date range dimension. Oke, di sini date kita masukin, kita drag and drop, kita masukin semua ya. Oke, yang ini juga. Dan satu lagi. Nah, oke. Nah, tadi fungsi dari filter adalah untuk menyeleksi data ya. Seperti apa? Seperti ini teman-teman. Teman-teman hanya ingin menampilkan transaksi hanya di bulan Januari saja. Nah, teman-teman bisa mengubahnya menjadi bulan Januari saja ya. Di sini di filter date range-nya berarti teman-teman tanggal 1 sampai tanggal 31 Januari. Nah, klik apply. Nah, teman-teman, di sini adalah data transaksi dari bulan Januari tanggal 1 sampai tanggal 31 Januari 2019. Nah, ini adalah tampilan data transaksinya ya dalam berbagai visualisasi yang telah teman-teman buat. Oke, nah ini adalah fungsi dari date range. Nah, teman-teman, saya akan membuktikan kalau misalnya teman-teman tidak memasukkan kolom date pada date range dimension. Ini tidak akan berpengaruh ya, nanti filter date range-nya. Nah, teman-teman, di sini hapus dulu aja, klik view. Lalu, teman-teman tadi ya, diubah ke bulan Januari. Tadi seharusnya ada 352 transaksi ya. Nah, sekarang apakah akan berpengaruh? Menjadi 352 ternyata tidak ya, tetap 1000, dan kita juga telah mengubah date range-nya hanya bulan Januari saja. Nah, jadi hal yang wajib ya bagi filter date range jika teman-teman ingin berpengaruh terhadap visualisasi yang teman-teman buat, teman-teman wajib untuk memasukkan kolom date pada date range dimension. Oke, setelah itu kita akan menambahkan filter lain ya. Kita akan menambahkan drop down list. Nah, ini mungkin sering digunakan banget ya, terutama oleh saya.
Teman-teman bisa simpan di mana aja ya, sesuai dengan desain teman-teman. Saya akan simpan ini di sini saja. Nah, saya ingin filter cabang aja ya, atau kota. Saya kota saja deh. Kota, kota ini dimasukkan ke control field. Nah, ini metriknya teman-teman hapus saja. Nah, mungkin teman-teman penasaran kenapa saya menghapus di sini. Teman-teman sebenarnya di sini cuma ini aja ya, cuma summary saja. Misalnya teman-teman ingin melihat data transaksi ya, transaksi masing-masing kota. Nah, ketika teman-teman klik view, nah matriks ini adalah yang di sini teman-teman. Nah, ini adalah summary saja ya. Jadi penting gak penting buat teman-teman masukin metrik di filter. Saya lebih suka buat gak masukin apa-apa ya. Jadi ini hapus dulu aja, teman-teman klik view. Nah, teman-teman ingin menyeleksi misalnya pada hanya ingin melihat transaksi yang ada di kota saja misalnya. Yang ada di kota, maaf, tadi kalau itu cabang ya. Kalau kota berarti ini ada 3 kota ya. Ini udah otomatis bakal kedetek sendiri teman-teman. Oke, misalnya di kota Yangon aja. Nah, maka dari itu, ini adalah seluruh visualisasi yang ada di sini adalah data transaksi yang ada di Yangon, di kota Yangon. Atau teman-teman misalnya ingin di 2 kota ya, sama di kota Mandalay misalnya. Oke, nah ini berarti ada di Yangon dan di Mandalay. Oke, mungkin teman-teman kita lihat yang Mandalay ini ada nggak ya? Oke, ini ada ya, Mandalay. Nah, setelah itu apalagi nih yang akan kita gunakan ini filternya input box. Nah, input box ini mungkin ini saya akan sedikit perkecil ya teman-teman. Perkecil. Ini akan ada, saya simpan dulu di agak sebelah kanan. Saya masukkan dulu filter input boxnya. Nah, saya simpan di sini. Saya akan geser lagi. Nah, teman-teman, misalnya ada problem gitu ya, teman-teman ingin mencari transaksi ini tuh sebenarnya dia masuk ke dalam database atau tidak gitu. Nah, teman-teman bisa ngecek ya datanya berdasarkan invoice ID atau mungkin kolom-kolom lain ya, misalnya teman-teman ingin mengecek berdasarkan eh, kolom apa dan itu terserah teman-teman ya. Biasanya kolom-kolom yang unik itu yang tiap datanya tuh isinya tuh berbeda. Nah, ini kan kalau invoice itu bakal beda-beda ya, teman-teman, tiap transaksinya gitu. Nah, biasanya yang digunakan filter input box ini kebanyakan mungkin ini berbicara pengalaman saya ya, digunakan untuk kolom-kolom yang isinya unik semua atau berbeda semua. Nah, misalnya di sini mungkin eh, teman-teman mendapatkan laporan atau dapat tugas, teman-teman coba cari invoice berikut. Nah, teman-teman nanti tinggal diketik aja di sini invoice-nya berapa. Nah, gitu. Nah, misalnya saya ambil contoh aja ya. Misalnya saya pura-pura tidak tahu ya. Saya ambil aja invoice yang ini di Ctrl C lalu itu di copy artinya ya. Nah, misalnya saya disuruh untuk melihatkan apakah ada tidak data transaksi dengan invoice ID seperti ini. Nah, misalnya coba saya untuk cari. Nah, ada ternyata nama. Nah, setelah itu saya langsung aja laporan ke yang nyuruh saya tadi. Oke, itu ya. Jadi kalau invoice ID ini filternya tuh ditulis ya teman-teman. Kalau ini kita tinggal di apa tuh namanya, tinggal di klik aja ya kotanya. Nah, ini kenapa hanya ada diamond. Nah, ini akan berpengaruh ya. Jadi filter juga, antar filter itu akan saling berpengaruh teman-teman. Oke, kalau ini dihapus lagi, ini city-nya akan lengkap ya. Ini akan lengkap. Jadi antar filter juga dia akan saling berpengaruh. Nah, oke, selanjutnya satu lagi adalah control atau filter slider.
Oke, ini kita ke edit dulu, ke mode edit, kita masukkan kontrol slider. Nah, saya simpan di sini. Mungkin akan perkecil ya. Nah, ini mungkin saya akan besar saja mengikuti ukuran. Oke, misalnya saya ingin melihat barang apa saja yang terbeli lebih dari 3 unit atau 3 unit. Nah, teman-teman mungkin di sini saya akan memasukkan control field-nya quantity ya. Nah, untuk di slider ini biasanya kolom-kolom yang kolomnya itu berupa isinya numerik, teman-teman. Data-data numerik. Oke, kita klik view, misalnya yang kuantitinya atau unitnya di atas 3. Nah, di atas 3. Nah, ini adalah data-data produk ya, yang kuantitinya di atas 3. Nah, nanti ini juga semua filter ini akan saling berpengaruh ya terhadap filter lainnya dan akan berpengaruh terhadap semua visualisasi yang kita buat. Oke, ini juga semuanya bakal berpengaruh, teman-teman. Akan berpengaruh terhadap filter di sini. Nah, oke. Setelah itu, teman-teman bisa membuat filter grafik ya. Jadi, teman-teman, filter grafik itu apa? Misalnya nih, ini adalah kita jadikan salah satu visualisasi ini filter ya. Teman-teman bisa pilih salah satu pada visualisasi ini. Saya ingin memilih ini saja, pie chart. Lalu teman-teman di sini ada apply filter, kita checklist ya. Nah, teman-teman, dengan menceklis seperti ini, teman-teman menjadikan visualisasi ini sebagai filter ya. Ini bisa diklik, teman-teman. Jadi klik, teman-teman tinggal klik aja misalnya transaksi yang menggunakan metode pembayaran e-wallet. Nah, klik. Nah, ini akan berpengaruh ya, teman-teman, ke semua visualisasinya. Ini nih, kita lihat di sini e-wallet semua ya. Nah, ini pun e-wallet semua. Nah, itu adalah filter yang kita setting di grafik. Jadi teman-teman nanti bisa gunakan grafik manapun ya. Ini juga bisa nih. Kita coba dulu, bisa atau tidak ya? Jika ada ini teman-teman, ini artinya bisa ya. Kita coba review. Nah, misalnya yang ini. Tapi ini datanya data tunggal ya teman-teman. Jadi cuma satu aja datanya. Oke. Nah, adapun yang kedua, filter yang hanya berpengaruh terhadap satu grafik saja, teman-teman. Oke, saya akan langsung contohkan aja. Teman-teman, kita ke page 3 ya. Nah, di page 3 ini, teman-teman pilih salah satu. Oh, mungkin kita copy aja ya. Di page 2, kita copy visualisasi yang ini, teman-teman. Yang pie chart. Kita copy aja. Copy, di Ctrl C. Lalu teman-teman ke page 3, di Ctrl V atau dipastekan di sini, teman-teman, kita atas ya. Nah, di sini. Nah, teman-teman, jadi filter itu ada beberapa macam ya. Nah, yang akan saya contohkan kali ini adalah filter yang hanya digunakan untuk satu visualisasi saja. Jadi nanti kan tadi ada beberapa visualisasi ya. Nah, misalnya teman-teman hanya dari sekian banyak visualisasi yang teman-teman buat, untuk visualisasi ini teman-teman ada filter khusus gitu. Nah, misalnya saya ingin pie chart ini menggunakan filter khusus ya, yang hanya berlaku untuk untuk visualisasi pie chart ini. Nah, teman-teman di sini ada add a filter. Misalnya, ini kan metode pembayaran ya. Nah, misalnya teman-teman ingin misalnya
metode pembayaran yang ada di cabang A. Misalnya tuh kita kita namai saja filter cabang A. Dari sini kita pilih branch, select condition. Nah, berarti branch sama dengan A. Nah, ini bisa dipelajari sendiri ya teman-teman. Ada beberapa kondisi yang teman-teman bisa gunakan. Nah, oke, saya menggunakan equal to saja. Jadi ini artinya include, masukkan. Jadi filter ini memasukkan cabang sama dengan A. Oke, teman-teman bisa langsung save di sini. Nah, maka dari itu ini adalah metode pembayaran, ya, perbandingan metode pembayaran yang ada di cabang A, yang sering digunakan di cabang A. Oke, teman-teman, itu ya. Jadi tadi ada filter yang tadi saya menjelaskan ada 3 filter ya. Jadi ada filter yang teman-teman kalau misalnya ingin mengubah semua visualisasi ini berdasarkan apa, misalnya tadi berdasarkan kota, hanya ingin menempel kota A, yang teman-teman menggunakan kontrol yang ada di sini. Namanya mungkin saya lebih enaknya kontrol eksternal ya. Ini akan berpengaruh ke semua visualisasi yang ada di report ini, yang ada di page ini maksudnya teman-teman. Nah, lalu tadi ada filter grafik ya, teman-teman bisa gunakan grafik ini sebagai filter. Nah, dengan cara tadi di checklist bagian apply filternya. Dan yang terakhir adalah filter graph filter. Mungkin saya lebih suka menyebutnya filter internal. Ya, filter internal ini hanya berpengaruh pada satu visualisasi saja. Jadi filter khusus ya teman-teman, mungkin tadi saya bilangnya ya. Nah, ini ya. Teman-teman bisa membuat beberapa filter dalam satu ini ya, dalam satu visualisasi ya. Nah, ini bisa teman-teman bisa menambahkan filter lagi. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Nah, itu aja untuk materi kali ini. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Tapi itu terserah. Oke, bye.